Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'd. Para pemirsa rahimakumullah, pada episode kali ini kita akan membahas turunnya atau munculnya Imam Mahdi sebagai bukti syarat dari sudah terjadinya as-sa'ah, al-qiyamah, al-qari'ah, zalzalatas sa'ah, al-waqi'ah, al-haqqah, yaumuddin, yaumul ba'ats, yaumul ma'lum, naba'un azim, yaumul masyhud, dan seterusnya. Kembali pada asal kata Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya ya Ratu Adil. Imam itu pemimpin, Mahdi itu yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan ilham petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dituntun oleh Allah untuk membenahi, untuk mereformasi, untuk memperbaharui keadaan umat ini, khususnya umat Islam. Imam itu pemimpin, Mahdi yang mendapatkan hidayah atau petunjuk. Kita tarik ke belakang sabda Rasulullah SAW, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka kalian berpegang teguhlah dengan sunnahku atau hadis yang menulis perilakuku dan perilaku para pemimpin khulafair rasyidin yang menggantikanku, dan senantiasa mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Mahdiyin ini jamak dari Mahdi atau plural dari Mahdi. Jadi Khulafair Rasyidin, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang senantiasa mereka mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diteruskan dalam setiap masa. Imam Mahdi itu akan muncul terus dalam setiap 100 tahun sekali sebagai mujaddid atau pembaharu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mengutus pada setiap awal dari 100 tahun sekali itu seorang pembaharu yang memperbaharui pemahaman, keakurasian informasi data, memperbaiki data lama, mengupdate ke arah yang lebih terkini, istilahnya mujaddid. Man yujaddidu laha dinaha, mereformasi, bukan menghapus, memperbaharui sesuai dengan zamannya. Jadi setiap 100 tahun sekali ada seperti itu. Kita ini merdeka baru 77 tahun. Berarti 100 tahunnya kurang berapa tahun? Kurang 23 tahun lagi. Apakah menunggu 100 tahun kita merdeka baru setelah itu kita akan mencapai kejayaannya? Wallahu a'lam. Tidak perlu menunggu 23 tahun, sebenarnya sinyal-sinyal kebangkitan pemimpin yang adil, Ratu Adil, Satrio Pining itu sudah ada. Tapi jangan sampai kita mempunyai paham bahwa Ratu Adil itu spesifik satu orang, itu enggak. Jadi bagi yang fanatik Bung Karno, ya dia akan mengatakan Ratu Adil itu Pak Karno yang membawa kegelapan penjajahan menuju ke kemerdekaan. Minadz dzulumat ilan nur. Ada yang mengatakan seperti itu.
Satrio itu seorang Satrio Kinunjoro. Piningit selalu dipenjara oleh Belanda, dibuang ke Ende, dibuang ke Lampung, dibuang kemana-mana. Itulah Bung Karno. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah ini sekarang kita masih menunggu, ya. Dalam jangka waktu 23 tahun ini Indonesia akan seperti apa? Apakah semakin jaya atau sebaliknya? Ini Indonesia. Kalau tingkat dunia, khususnya dunia Islam, Imam Mahdi sudah ada pada setiap negara. Misalkan Imam Mahdinya Libya, ya Muammar Gaddafi kemarin yang dibunuh oleh rakyatnya sendiri akibat fitnahnya Dajjal. Imam Mahdi versi Irak, ya Saddam Hussein yang digantung tahun 2006 kemarin. Imam Mahdinya Turki, ya Recep Tayyip Erdogan sekarang masih ada. Lah Imam Mahdi yang tidak terhubung dengan penguasa satu negara, bisa juga Imam Mahdi dalam lingkup spiritual. Misalkan imam itu pemimpin, imam besar Al-Azhar Kairo Mesir misalkan, yang sekarang dijabat oleh Syekh Ahmad At-Tayyib, ya kan. Bisa juga Imam Mahdi dalam kelompok Laskar Mahdi yang diimami oleh Syekh Muqtada As-Sadr dari Irak itu, ya kan. Yang kemarin juga menginstruksikan pada jajaran Syiah Hizbullah di Lebanon, ya, untuk bersatu melawan Israel. Yang berani menentang agresi Israel ke Palestina, satu-satunya ya Syekh Muqtada As-Sadr, dan juga dengan Laskar Hizbullahnya, ya, Syiah, ya Syiah. Entah Syiah Imamiyah Isna Asriyah atau Syiah Ismailiyah atau Syiah Zaidiyah atau Syiah Jafariyah, ya kita nggak tahu. Ya, tapi kebanyakan yang saya terima informasinya bahwa Syekh Muqtada As-Sadr itu juga seorang pembaharu yang tidak terlalu condong ke Imamiyah Isna Asriyah di Iran. Para pemirsa sekalian, melihat fenomena akhir-akhir ini di mana dialog antara Vatikan, Paus Fransiskus dengan imam besar Al-Azhar Kairo tentang toleransi antar umat beragama, khususnya secara paralel dan maraton mengadakan kajian-kajian, menemukan titik temu persamaan sama-sama agama Abrahamik yang berdasarkan kitab suci Samawi, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ada wacana ke situ untuk menggabungkan agama-agama besar di dunia. Jadi Imam Mahdi versi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir bertemu dengan Nabi Isa, dengan Paus Fransiskus dari Vatikan. Begitu juga Presiden Turki Tayyip Recep Erdogan juga sering bertemu dan berdiskusi dengan pemuka-pemuka agama Katolik, Protestan, ya, Anglikan, semuanya. Sesuai dengan instruksi PBB kemarin tanggal 15 Maret 2022 yang dicanangkan sebagai Hari Anti-Islamofobia. Ini diumumkan agar senantiasa antar umat beragama ini rukun, damai. Dan itulah visi misi Imam Mahdi dan Nabi Isa, diwakili oleh raga-raganya Paus Fransiskus, raga-raganya Imam Besar Al-Azhar Kairo, raganya Tayyip Erdogan, ya, raganya presiden-presiden yang adil dan bijaksana dari semua negara. Tetapi secara lingkup internasional memang saat ini yang terlihat adalah
presiden Turki. Jadi Imam Mahdi cocok kriterianya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh bahwa Imam Mahdi itu termasuk dari dzurriyyahku atau keturunanku, dan namanya seperti namaku. Kalau kita tunggu nanti meninggalnya Raja Salman yang sekarang mempunyai anak yang bernama Pangeran Muhammad bin Salman, ya, sebelum Raja Salman meninggal aja sudah kelihatan bahwa Muhammad ini sudah mereformasi besar-besaran kebijakan Arab Saudi, termasuk akan menggerakkan sektor wisata, karena cadangan minyak dan gas bumi ya mulai menipis dan bersaing dengan produksi negara-negara lain. Jadi seperti Uni Emirat Arab yang tidak hanya mengandalkan minyak, juga akan mengandalkan wisata-wisata. Bahkan Muhammad bin Salman ini saat ini sedang investasi besar-besaran untuk membuka wisata kota tua kaum Samud, ya, yang mengukir gunung-gunung yang ada di gurun pasir sana, peninggalan Nabi Soleh, atau di daerah Madain Saleh. Itu sudah dimulai. Bahkan bila dilihat dari segi sejarah, Rasulullah aja nggak mau berkunjung ke tempat terkutuk itu, ya. Tapi sekarang Muhammad bin Salman mempunyai kebijakan memperbaharui pemahaman bahwa ini perlu, ya, dibuka ke khalayak umum dunia internasional untuk wisata rohani dan sejarah. Dan bahkan sekarang Muhammad bin Salman itu juga merombak, ya, hukum-hukum hadis-hadis Nabi yang tidak mutawatir itu tidak dipakai oleh negara. Hadis sahih ke bawah itu tidak digunakan. Ya, buktinya seperti itu. Sekarang konser musik di sana diizinkan, ya kan? Padahal dulu tidak boleh. Sejak diizinkannya perempuan untuk nyetir mobil, terbukalah keran-keran demokrasi di sana, memperbaharui hukum-hukum di Saudiyah Al-Arabiyah atau Saudi Arabia. Itu juga bisa nanti kemungkinan masuk dalam kategori Imam Mahdi Muhammad bin Salman. Jadi secara spesifik keturunan Rasulullah atau tidak, wallahu a'lam. Karena orang-orang Arab Saudi itu walaupun keturunan Rasulullah tidak mau mengandalkan faktor keturunan. Iya, Habaib itu yang paling banyak mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah itu yang ada di Indonesia. Ya, keturunan Yaman itu, keturunan Hadramaut, keturunan Tarim, keturunan San'a, yang datang merantau hijrah ke Indonesia untuk berdakwah. Akhirnya mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah agar mudah diterima oleh kita, orang-orang Nusantara ini. Ya, orang-orang sana enggak, orang-orang Arab Saudi sana ya enggak mengunggulkan atau mengandalkan faktor keturunan. Gitu loh. Jadi kalau sekarang ada yang hanya mengandalkan faktor keturunan, seharusnya harus malu, gitu loh. Harus malu, bukan bangga, malu, gitu loh. Saya ngaku keturunan Rasulullah, apakah bisa ya seperti Rasulullah, akhlaknya, ilmunya, ya kan, wawasannya, rahmahnya, ya kan, semuanya. Nggak perlu ngaku sebagai keturunan Rasulullah kalau sudah punya kiprah yang jelas, orang akan percaya, ya kan. Buktikan dengan kenyataan, jangan hanya sekedar bualan, janji-janji belaka. Jadi mohon maaf ya, mereka yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, ayo introspeksi diri, muhasabah, bareng-bareng lah gitu. Bukan iri, bukan dengki, nggak ada kata-kata iri dengki. Kita sesama umat Islam untuk saling mengingatkan. Siapa lagi yang akan mengingatkan kalau tidak kita sendiri? Jangan terkotak-kotak lah. Kita ini semua sama cerdasnya. Sudah tidak ada zaman kasta-kasta, ya kan? Oh, ini kasta ningrat, kasta kesatria, ya, kasta sudra, kasta dalit, nggak ada. Semuanya di sisi Allah ini sama. Inna akramakum indallahi atqakum.
Jadi Imam Mahdi itu bisa orang per orang, bisa pemimpin sebuah negara, bisa pemimpin sebuah lembaga seperti Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, bisa juga pemimpin spiritual, bisa juga tokoh-tokoh tasawuf atau sufi itu, misalkan Thariqah Qadiriyah, Naksabandiyah yang dari Amerika keliling itu Syekh Hisam Kabani misalnya, oleh pengikutnya ya dianggap sebagai Imam Mahdi versi mereka. Begitu juga kalau di Indonesia ini ada aliran penyebar sholawat wahidiyah, ya kan? Ya Sayyidi ya Rasulullah, itu menganggap pemimpinnya sekarang itu sebagai Ghaus hadzal zaman. Jadi penolong zaman ini. Entah kontroversial menurut saya, belum sampai masuk kategori Imam Mahdi, tapi mereka pengikutnya kan fanatik menganggap bahwa pemimpinnya itu Imam Mahdinya. Ahmad Musotek itu juga ngaku sebagai Imam Mahdi. Sama. Bahkan Lia Eden almarhumah itu juga yang ngaku Imam Mahdi, yang ngaku Nabi Isa, ya macam-macam. Rancuh gitu loh. Karena pemahaman yang kurang. Akhirnya apa? Setan-setan ini masuk ke dalam raga-raga manusia yang kurang berilmu, sehingga membisikkan ya, bisikan-bisikan yang menyesatkan. Gitu. Oleh sebab itu lebih baik ngaji dulu, berilmu dulu. Jadi kalau kita ini didoktrin ya oleh orang-orang yang mengedepankan kesufian, termasuk ya saudara-saudara saya para habaib itu, dengan doktrin adab itu di atas ilmu, ya benar, ya kan, benar. Tapi tidak semuanya benar. Harus semuanya dijalankan sesuai dengan tingkatan urutan masing-masing. Kalau belum sampai pada tingkatannya, jamaah, murid, santri didoktrin, ya kan, adab di atas ilmu. Akhirnya apa? Anak-anak kecil itu suruh ngambung kaki Habib, ya kan, sujud di depan saya, nyium kaki saya. Ini doktrin yang keliru. Kalau nyium tangan masih sopan, itu tradisi orang Turki ya. Kesultanan Turki Utsmani kan mesti ngambung tangan. Kalau Saudi Arabia nggak ada ngambung tangan. Jadi kita ini lebih meniru ke Turki Utsmani atau Raja Ngerum, Sultan Ngerum, orang-orang Jawa dulu. Jadi boleh ya mengedepankan adab, tetapi ilmu pun tidak boleh ditinggalkan. Jangan orang tidak boleh punya ilmu tapi punya adab saja, nggak bisa. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu ya. Semua itu didasari ilmu. Jadi nggak boleh ngamal tanpa ilmu. Adab itu kan ngamal. Menghormati orang, menghormati syekh, menghormati guru, menghormati habaib, menghormati kiai. Boleh karena ilmunya ya, tapi sekedarnya, jangan berlebihan. Ya. Didoktrin santri murid itu dengan doktrin yang keliru, adab di atas ilmu, akhirnya orang disuruh mencium kaki sujud, iya sujud mencium kaki Habib lah, itu kan ya keliru sih. Seharusnya para habaib datang ke Indonesia ini untuk mencerdaskan umat. Kalau memang mereka menunggu visi misi Imam Mahdi, mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah, harusnya mengedepankan akhlak. Mereka harus dilu, tawadhu, khudu di depan orang-orang sepuh. Oke, kalau saling menghormati, adil itu, ya kan. Tapi kalau minta dihormati, tapi tidak mau menghormati, kan ya keliru. Keliru. Kedepankan akhlak boleh, tapi harus tetap berilmu. Gitu loh. Jadi doktrin-doktrin seperti ini bisa merancuhkan atau merusak ya generasi muda kita. Anak-anak pesantren baru kecil-kecil sudah diadapi dulu, ya kan. Oke, saya dulu di pesantren juga begitu. Ketika guru saya jalan itu nggak boleh, ndangak itu nggak boleh, boleh tapi jangan berlebihan.
jangan berlebihan. Rasulullah Muhammad SAW sendiri pernah menyampaikan, jangan berlebihan dalam menyanjungku, dalam menghormatiku. Saya ini hanya hamba dan utusan Allah. Katakanlah bahwa saya ini abduhu wa rasuluh. La tatrini kama atrotin nasara Isa bin Maryam, walakin ana abdun fakulu abduhu wa rasuluh. Jangan berlebihan, jangan sampai hulu, istilahnya bahasanya itu, fanatik berlebihan. Itu kepada Rasulullah, apalagi kepada selain Rasulullah, ya kan? Nanti yang dikhawatirkan kan akan seperti pengikut Nabi Isa, akhirnya menuhankan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Katakan abduhu wa rasuluh, saya ini hanya hamba Allah dan utusan Allah. Rasulullah sendiri yang ngendika itu. Dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat terakhir surat Al-Kahfi. Ini kita harus hafal 10 ayat pertama dan 10 ayat yang terakhir. Ada sebagian riwayat seperti itu, berarti keseluruhan surat Al-Kahfi dihafalkan, dicermati, difahami artinya, ditutup dengan Kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan hai Muhammad bahwa sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Jadi jangan menuhankan seakan-akan Rasulullah Nur Muhammad. Seakan-akan ya Rasulullah, ya Rasul, ya Nabi salam, nggak ngerti artinya. Masuk khusuk seperti menikmati sebuah keindahan musik rock. Sangat histerisnya kan, biasanya begitu. Kita ini orang awam, kita mengikuti sholawat Habib Syekh mesti ya Nabi salam alaihi, sampai seperti halnya kita itu memuji Allah, memuja Rasulullah berlebihan tidak boleh. Jangan wah ini lah apa ya, ini Wahabi nih. Enggak, Gusti Allah sendiri yang ngendika. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, tetapi aku diberi wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu ya Tuhan yang satu, sama Allah. Barang siapa mengharapkan ridho Allah, bertemu dengan Allah dengan selamat, maka beramallah dengan amal yang saleh, berbuatlah dengan perbuatan yang baik, dan jangan menyekutukan ya dengan siapapun ya ketika kita menyembah Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jadi ketika kita menyembah Allah, berdoa memohon kepada Allah, ya kepada Allah saja, jangan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, sampai nangis histeris, sampai berlebihan. Itu berlebihan. Oleh sebab itu orang-orang Muhammadiyah itu di sana Habib itu tingkatannya biasa saja. Habib itu banyak di NU dan Sufi gitu. Tapi kalau Muhammadiyah itu objektif dia. Jadi yang dilihat itu bukan Habibnya, tapi kiprahnya, ilmunya, kemampuannya, buktinya di lapangan seperti apa, di umat seperti apa jasanya. Itu saling menghormati. Jadi di Muhammadiyah itu nggak ada Habib-Habiban yang dikultuskan, itu nggak ada. Di NU aja ini yang berlebihan. Ada orang Arab gila itu katanya, wali jazam itu disembah-sembah, sampai gak karuan disembah-sembah. Sampai minta dicuci kakinya untuk diminum, berkah. Jadi versi setiap pengikut ya, suatu perkumpulan rohani, kerohanian, spiritual, itu juga punya Imam Mahdi versi mereka masing-masing. Orang Syiah punya Imam Mahdi versi mereka. 1000 tahun yang lalu itu yang diyakini oleh Syiah Imamiyah Isna Asriyah, yang terakhir imam yang ke-12 ya, yaitu Syekh Hasan Al-Askari. Itu katanya lenyap ya, entah kemana, gak ditemukan jasadnya, muksa atau apa ya, yang nanti akan turun ke akhir zaman menjadi Imam Mahdi. Ternyata nggak terbukti, nggak turun-turun sampai sekarang. Ditunggu dan ditunggu, menunggu sesuatu yang tidak pasti, melelahkan. Seharusnya doktrin Syiah Imamiyah Isna Asriyah itu harus sadar, ternyata doktrinnya keliru, nggak terbukti. Itu menipu, dajjal, menipu.
Jadi nanti Imam Mahdi itu akan memerangi Dajjal itu dalam arti akan berdiskusi menolak pembohong-pembohong itu. Jadi kalau kita menilik informasi yang diinformasikan oleh Rasulullah bahwa nanti akan ada seorang lelaki, ada yang menafsiri sebagai Nabi Khidir dan gitu ya. Itu identik dengan Usama bin Laden, perang catur itu omongan, ya nggak omongan langsung tapi melalui email, ya melalui pengikutnya Usama bin Laden, ya. Syekh Al-Misri, doktor itu ya, dengan terjadi perang catur. Mungkin Imam Mahdi dan Nabi Khidir itu bisa dua sosok, tapi misi visinya sama. Jadi Nabi Khidir itu bukan nabi sebenarnya, waliullah yang berbentuk makhluk jiwa yang suci masuk ke dalam jasadnya Usama bin Laden. Akhirnya Usama bin Laden dihukum itu oleh Dajjal Amerika dan sekutunya, dibunuh dengan tidak ditemukan jasadnya. Jadi Imam Mahdi itu tidak ditentukan satu sosok. Jangan diartikan satu orang sosok ini tok, tidak, tapi bisa beberapa sosok. Pada setiap 100 tahun sekali itu ada seorang pembaharu. Itu bisa juga dinamakan Imam Mahdi di zamannya. Umat ini akan berlangsung terus-menerus khalidina fiha abada, dan butuh seorang mujaddid. Misalkan pada era kemerdekaan dulu, Yai Haji Ahmad Dahlan, itu ya Imam Mahdi versi Indonesia. Pak Yai Hasyim Asy'ari, Pak Yai Wahab Hasbullah, ini juga seorang mujaddid, ya kan? Buya Hamka, ya. Haji Abdul Karim Malik Amrullah, itu seorang mujaddid juga. Jadi bisa dikatakan Imam Mahdi versi Indonesia saat itu. Nah saat ini apakah ada? Ya ada kemiripan, ya, seperti visi misi yang dijalankan oleh Imam Mahdi agar umat ini senantiasa mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Imam Mahdi. Jadi tidak spesifik satu sosok, satu orang, tidak, bisa beberapa orang seperti Dajjal, ya. Jadi tidak satu orang sosok, tidak. Itu Imam Mahdi. Jadi 23 tahun lagi, 100 tahun genap kita akan merdeka, maka kita tunggu, ya, apa yang akan terjadi. Apakah benar-benar ada Imam Mahdi versi nasional, lokal, atau global internasional? Sekarang Imam Mahdi secara internasional dijabat oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa menjadi bahan pertimbangan dan tambahan wawasan bagi saudara-saudari sekalian dalam memahami tentang konsep imam pemimpin Mahdi yang mendapatkan hidayah atau petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.